Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Farhan Huda Wijaya, NPM 2021020239, Prodi HTNC semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang substansi hukum Islam. Definisi hakiki adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan yang lain, sehingga sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu tersebut. Selanjutnya, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, dan aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Dan kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, serta fatwa lembaga keagamaan. Selanjutnya, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi. Menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran dan rasio. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku, sehingga tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Keempat, radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut dengan sebagai keyakinan filsafat. Kelima, hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi lebih berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Selanjutnya, segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fiskal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia. Dan yang terakhir, kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai substansi hukum Islam. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.